Karena dengan dasar itu ada yang pokoknya ketika imam itu nggak disenangi karo masyarakat, akhirnya wis ra kanggo salate. Maksul guys. Tanpa dilihat sebab ketidaksukaan dari masyarakat itu. Kadang-kadang urusannya urusan saingan bisnis mungkin. Atau mungkin saya itu urusan yang sifatnya urusan tidak syar'i. Sehingga kemudian tadi timbul opini-opini yang memang oleh orang yang tidak suka itu membangun opini supaya masyarakat atau tonggo-tonggo ini yang tidak senang dengan imamnya. Akhirnya kan ini imam ini sholatnya rasa. Nah ini bagaimana? Mari kita bahas bersama. Bismillah. Banyak riwayat yang menjelaskan tentang larangan seseorang menjadi imam sholat jamaah bagi kaum yang membencinya. Namun yang dimaksud dengan benci di sini adalah benci yang disebabkan oleh sebab alasan yang syar'i. yakni alasan-alasan yang digunakan oleh syariat, bukan yang penting waton benci. Bencinya benci karena alasan syar'i. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah menyampaikan kabar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun la tarfa'u salatuhum fawqa ru'usihim sibran rajulun amma qauman wa hum lahu karihun wa imra'atu batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun wa qawani mutasarimani." Ada tiga kelompok manusia yang sholatnya itu tidak naik walau sejengkal pun dari atas kepala mereka. Ada tiga kelompok manusia yang sholatnya, maksudnya pahala dari sholatnya itu tidak bisa naik melewati kepalanya walau hanya sesenggal saja, sakilan saja. Artinya apa? Sholatnya tidak diterima. Ini mesti kita harusnya memperhatikan, jangan sampai kita termasuk di dalam tiga kelompok ini. Atau mungkin orang-orang yang dekat dengan kita, keluarga kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita melakukan hal ini, masuk dalam salah satu dari tiga golongan ini. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah seseorang yang bertindak sebagai imam bagi suatu kaum yang membencinya. Jadi ada seseorang itu jadi imam, tapi sementara kaumnya itu benci, tidak suka kepada dia. Kemudian yang kedua, seorang wanita yang melewatkan malam sedangkan suaminya marah kepada dia. Ini hati-hati ya, nanti mas-mas, bapak-bapak yang ada karuwo sakit. Kalau kisah itu marah kepada istri itu, jangan sampai kemudian nanti di buku telung dino gitu. Ya cukup sehari misalnya, itu diselesaikan sebelum tidur, diselesaikan, kasihan. Ingin istri sholat rakaat kan itu tuh, tidak ingin. Demikian juga sebaliknya nanti karena bukan kasihan. Ibu ya yang jadi bapak ini bukan dalil untuk dalili istri ya, ini dalil untuk
koreksi bagi suami dan calon suami-suami ya. Kalau sampai marah kepada istri itu jangan sampai dimuayu ngantek pirang-pirang dino. Nek beruang dan barusu ngono wis ketok wis rada adem ngono diinget meneh. Kayak saya kan enten to sing model ngoten niku to wangun wis ketok arep-arep golek dadakan meneh ben panas meneh. Kemudian yang ketiga, orang yang bermusuhan dengan sesama saudaranya. Jadi orang yang saling bermusuhan itu sholatnya tidak diterima. Bermusuhan dengan saudaranya sesama orang beriman. Nek wong Islam, wong iman, podo-podo iman, podo-podo muslim, kok musuhan ora leren-leren, musuhan terus. Iman salate. Omone sik sedulur sak ada ikatan keluarga, ada ikatan darah. Hanya karena urusan sepele terus musuhan. Musuhan kuwi kadang-kadang diwariski. Ada loh orang itu musuhan itu kemudian diwariskan. Pokoknya loh, esok yang aku ngantek wis serawan oh cedak-cedak ora kancan karo keluarga iki. Ada yang kayak gitu. Nek nganti kowe kekancan karo kono apa meneh kok ngantek pisanan aku ora rido walaupun aku wis ra ono. Enten lho yang ngono kuwi. Senenge wong urip ya neka-neka. Musuhan itu diwariski. Padahal itu sama-sama muslim. Sama-sama beriman. Nah, perlu tonggoan sisan. Ini senengnya banget. Hati-hati kalau kita memiliki hati yang suka itu menyimpan dendam, ngopeni permusuhan. Jangan-jangan hari itu membuat sholat kita tidak diterima. Sholat kita, pahala sholat kita tidak naik. Dalam riwayat yang lainnya dijelaskan tadi itu amal itu tidak disetor. Jadi amal itu akan disetor, dinaikkan ke langit setiap hari Senin dan Kamis. Gitu. Itu dalam pekanannya itu. Nah, kalau suka berpuasa di hari Senin dan Kamis, akan tetapi itu akan tertunda, tidak disetorkan ke langit jika ada dua orang yang atau mungkin dua orang atau lebih yang bermusuhan, sesama orang Muslim, sesama orang yang beriman, kok duwe rasa musuhan seneng-senengan atau mungkin ya masih menyimpan permusuhan, tidak mau didamaikan, maka itu tunggu dulu. Laporannya lagi ditompo, tunggu dulu sampai mereka berdamai, sampai lerem, baru laporan amal itu diterima. Ingat, adik-adik, kadang-kadang kalau walaupun anak pondok itu kadang-kadang ya ono to buli to. Ada ndak? Ada. Itu hati-hati kita yang mondok, kita yang ngapalin Quran yang suwan karo koncone hanya karena rebutan apalah. Itu bisa jadi sholatnya atau amalnya nanti tidak disetor ke langit, rugi kan? Aja diopeni sakit hati, aja diopeni permusuhan. Pokoknya terus golek konco. Akhirnya bentuk geng. Ada model-model kayak gitu. Kemudian dalam riwayat lain juga disebutkan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu la yaqbalullahu minkum sholatan man taqaddama qauman wa hum lahu karihun wa rajulun atas sholata
kibaran wa rajulun i'tabada mukarrarahu. Ada tiga kelompok manusia yang tidak diterima sholatnya. Yang pertama adalah orang yang menjadi imam bagi kaum sedang mereka membencinya, membenci imam tersebut. Kemudian yang kedua, orang yang sholat setelah waktunya habis, kecuali karena lupa gitu, atau karena ketiduran gitu. Jadi ada orang sholat, itu mau sholat asar itu nunggu maghrib. Atau zuhur itu ya nunggu wis bar ngasar, tidak ada niat jamak dan tidak ada nomonego alasan yang membolehkan untuk menjamak sholat. Atau sholat maghrib itu ngenteni wis meh isya. Jadi maghrib ngenteni meh isya niku ya pas poso. Kita ingin buka bersama di masjid, pengajian, baru buka, wasik buka, lali sholat maghrib. Dan begitu lalu sholat maghrib, belum biasanya ini. Baru sholat maghrib terus ada isya. Itu namanya musibah. Jadi orang yang sholat setelah waktunya habis, yang kalau untuk waktu-waktunya tadi biasanya saya kata niku asar. Asar itu saya sering ketemu mampir di mana nunggu maghrib itu. Saya kira mampir ke situ nunggu untuk sholat maghrib. Niku saya datang sholat asar. Karena tidak ada sholat sunnah antara maghrib dan antara asar dan maghrib kan tidak ada dong. Ini datang sholat. Paling kurang 10 menit menjelang masuk maghrib. Nah, nonton itu mengikut dengan masuk kan. Ataupun ya beberapa yang lain kadang-kadang karena urusan kesibukan di kantor dan lain sebagainya, kadang pas lerene itu nunggu nanti aja. Atau mungkin di sekolah-sekolah pun kadang-kadang sholatnya dari ke sekolah. Kan sholat nek sekolah itu tidak mau, nanti nunggu sholatnya nek wis mulai, padahal mulai ke sekolah itu kadang sudah sekitar jam 2 atau jam 2 lebih. Terkau rumah asar kapan sholatin. Ya kalau jauh sekalian di jamaah itu. Kalau dekat sekolah yang Boyolali di kota, kalau jamaah tapi tanpa kosong masih ada. Secara hukum ada yang membolehkan. Tapi kan namanya sangka Muhammadiyah itu ya, iya saya ngalur husnudzon. Kira-kira teman-teman itu kan. Kemudian yang ketiga, orang yang memperbudak hamba yang sudah dimerdekakan. Terus orang yang suka memperbudak hamba yang merdeka. Hati-hati. Misalnya ini mungkin perbudakan sebagaimana dipahami itu juga tidak ada, tapi yang mirip-mirip juga oke. Sebenarnya itu budak. Ini perlakuannya yang mirip itu banyak juga, terutama yang ketika orang mau kerja di luar negeri. Nah, kalau itu sudah kan saya kira jelas. Atau kadang-kadang dimanipulasi sama agen tenaga kerjanya. At-Tirmidzi menjelaskan bahwa ada pendapat yang mengatakan bahwa makruh hukumnya seseorang menjadi imam pada kaum yang benci kepadanya.
Tetapi jika imam tersebut tidak berbuat dolim, jika imamnya itu tidak berbuat satu kedoliman, keburukan, dia itu orang yang baik, kok dibenci, maka yang berdosa justru yang membenci. Jadi buat pokoknya aku rasa seneng, aku seneng kalau kaya terus. Akhirnya kemudian ketika dia ada orang yang imami itu yang tidak disukai, bukan karena urusan salim, sholatnya rakang bukan ya. Orang yang sholatnya tidak diterima oleh Allah tadi, imam yang dibenci karena kedolimannya, karena keburukannya. Misalnya ada seorang yang melakukan keburukan, seorang yang di situ untuk tokoh, tapi ternyata dia itu di situ suka melakukan hal-hal yang mungkin tidak baik. Dia anggap ngerti agama, tapi misalnya dia senang kecanduan judi misalnya. Masyarakat ngerti, masyarakat tidak suka. Maka dalam kasus semacam itu, dia nekat jadi imam itu, berarti tidak cocok. Atau mungkin dalam kasus, misalnya dia termasuk salah satu dari ahli waris dari muwakil, cuma dia perilakunya tidak baik karena merasa saya jadi ahli waris muwakil, akhirnya merasa berhak untuk menjadi imam. Sementara masyarakat tidak sering jadi imam itu, kenapa? Belum mau sholat kan tidak cetoy, karena ada yang semacam itu. Hati-hati kan. Jadi imam itu kudu ngerti apa? Ngerti hukum tentang sholat, ngerti tentang bacaan Al-Quran, juga bisa menjaga muruahnya, bisa menjaga akhlak adabnya, bisa menjaga kehormatannya. Jangan sampai kemudian masyarakat itu yang biasa dia pimpin untuk sholat itu membenci dia karena urusan-urusan yang sakit tadi. Karena ada beberapa orang tokoh itu kadang-kadang secara perilaku begitu dia jadi takmir, ada beberapa kasus misalnya kasus takmir, ada infak masjid, unine laporan kasih oke, tapi ketika ditanya duitnya tidak jelas. Masyarakat ngerti, mau protes kewo, tidak protes, ya blundel. Arep ganti rawani. Kenapa? Ya tau saya ngerti aku, saya ngerti aku ini kayak diganti kopi. Nek diganti kok ya jengkel nih. Ini ada karena beberapa saya pernah dengar cerita-cerita yang semacam itu. Ternyata kemudian begitu dicek, begitu dikonfirmasi, udah kadung dipakai sama pengurus, ketua sama saudaranya tanpa ngomong ke pengurus yang lain, tanpa ngomong ke masyarakat. Karena banyak masjid-masjid itu kasnya oke, puluhan juta unini. Tapi begitu banyak oposisi terus ayo tarian lagi, bulan lagi, masjid. Lah kasih yang di sosok takon. Yo ini pakai yo sing kelas. Dadak paham kon ribet. Hati-hati ya macam ini, karena ini banyak di masyarakat kita itu sepele tapi ternyata efeknya kayak gini.
Maka kalau nanti ada yang mendapat amanah untuk jadi imam di suatu masjid, di suatu tempat, usahakan jangan hanya sekedar tadi yang penting esok sholat, tapi bagaimana juga tetap menjaga akhlak, menjaga kepribadian. Jangan sampai yang masjid sregep maksiat yo ajek, nah itu ra bener. Arep nikah meneh rawani karo bojo, rawani karo garwane ning akhire selingkuh. Ini yo imam masjid. Nah ini ora bener. Itu nanti akhirnya apa? Dibenci sama masyarakatnya. Karena semacam itu kadang-kadang muncul juga. Jenenge fitnah-fitnah semacam itu tidak mesti hanya orang-orang yang berlaku buruk aja yang kena. Kadang-kadang sing ketok apik iki yo tidak lepas juga dari fitnah-fitnah semacam itu. Atau mungkin orangnya ini memiliki perilaku atau akhlak yang buruk. Kok orang yang sudah semua imam bualah. Kalau galak itu dalam artian galak yang tidak baik ya. Orang yang sudah itu aku dibuka lepas sholat atau baru sholat dikunci wonten wapun. Itu juga jadi problem. Saya dulu pernah ya, pas di salah satu masjid di Salatiga. Kadang kita itu saya izin dengan kegiatan di situ pengajian. Cuma sepi masyarakat itu. Ketika ditanya itu kenapa Pak di sini sepi enggak? Nabi pun imamnya itu angel ya. Oh sedikit semua sedikit salah. Akhirnya kemudian kita juga bingung juga. Karena apa? Karena tempat wudhunya itu dikunci juga. Jadi mau ngasar orangnya itu, istilah pengurusnya itu mungkin mau kantor atau kalau di rumah itu ya wis lewat jam-jam sholat itu. Tapi tempat wudhunya dikunci. Nah ini kayak anak mau mampir lalu masa ya kan tayamum. Masjidnya nggak digembok, masjidnya nggak dikunci, tapi tempat wudhunya yang dikunci. Wah ini wes gitu, wes. Sekarang gantian ya Pak. Ya, kita kadang-kadang dapatnya hal-hal yang unik-uniknya ini. Masjidnya wapik budi, 2 kalinya ini mungkin apa itu luasnya mungkin 14 kali 14 ruang utama. Ruang utama belum terasa gede gitu. Tapi kadang-kadang nih asar maghrib, asar duhur, asar itu libur, nggak ada yang jamaah, adzannya orang. Masjidnya wapi. Jadi hati-hati ya ketika kita nanti suatu saat kok didahului dikasih tugas untuk jadi imam, jangan hanya sekedar dan di urusan sholat, tapi kepribadian kita, akhlak kita juga harus diperbaiki. Kemudian yang berikutnya posisi imam dan makmum itu insya Allah sudah paham semua gitu. Saya sekilas saja. Jika hanya berdua saja, ada imam dan satu makmum, maka posisinya jajar.
Kalau cuma 2 orang itu jejer kanan kiri, imamnya yang di kiri, makmumnya yang di kanan, jejer, bukan depan belakang. Kalau makmumnya itu lebih dari 1, misalnya 2 orang, maka posisinya imam di depan, makmum di belakang, berdua. Dan dirapatkan sopnya, bukan terus kanan dan kiri, tapi di belakang imam. Caranya yang tadi kalau untuk posisinya. Kalau ada jamaah putri, misalnya ada putri, berarti di belakangnya lagi. Kalau imamnya itu ada 1, kemudian ada 1 jamaah putri, maka di belakang, bukan jejer. Kalau ini makmumnya putri, ya tetap di belakang. Misalnya di rumah nanti ngimami istrinya, atau mungkin di rumah pas pulang ngimami ibunya atau saudara perempuannya, di belakang. Salat sunnah misalnya, yang melayu misalnya, itu posisinya akan itu. Kemudian posisi imam itu diusahakan berada di tengah-tengah. Maksudnya tengah-tengah itu misalnya nih, shaf pertama di depan, tapi posisinya antara kanan dan kiri ini diusahakan posisi di tengah, bukan terus yang pojokan. Nah, imamnya paling pojok. Nah, yang repot itu ketika kemudian geser posisi kiblat, geser ke arah. Akhirnya kadang-kadang posisi imam itu tidak pas di tengah-tengah. Gitu. Sering tahu kita temui masjid yang kemudian arah ketika dikalibrasi atau dicek posisi arah kiblatnya kok geser, begitu dienggok, akhirnya nanti posisi imam itu tidak di tengah-tengah lagi, ya kan? Terutama shaf pertama, karena shaf pertama mesti sebagian ada yang hilang nanti barisannya. Jadi diusahakan di sini imam itu posisinya di paling depan, tapi yang bagian kalau diurut itu tengah. Ini yang juga jadi nanti satu problem ketika jamaah putra dan putri itu kemudian dipisah dengan takbir. Ada tahu masjid atau musola yang kemudian antara posisi jamaah putra dan putri itu posisinya ada takbir kanan kiri. Iya tahu? Itu imamnya nanti tidak jadi di tengah. Ini ukurnya dari jamaah putra, bukan jamaah putra putri. Karena secara umum jamaah putra itu di depan jamaah putri di belakang. Jadi posisinya semacam itu. Kayak di sini lah, kalau imamnya sini relatif dari tengah ya. Kemudian boleh ketika memang datang ya, ada yang pertama itu hanya berdua saja. Kalau berdua saja maka di samping kanannya makmum itu di samping kanan imam. Begitu datang yang lain maka dia mundur untuk di belakang imam. Mundur, geser. Di sini mungkin sudah paham, tapi di beberapa tempat kadang-kadang bingung. Oke. Saya dulu pernah dapati itu pas di masjid-masjid yang
jamaahnya itu tidak mesti bareng kabeh. Kayak di kantor atau di kampus itu kan masing-masing jurusan itu kadang-kadang jam istirahatnya untuk waktu sholat itu tidak bareng. Jadi mulai pas dulu masuk waktu dulu itu ada yang sholat jamaah, tapi baru itu ada datang berapa orang itu untuk sholat. Nanti jadi beberapa, kalau jadi lumayan lah, nanti itu selesai datang lagi orang lagi untuk sholat. Itu kadang nanti sampai jam 2 itu saya sholat dulu. Nah, saya pernah dapati pertama imam di posisi di depan, cuma mungkin berdua saja. Yang satu kan agak mundur dikit, nggak mundur full. Bukan di kanannya pas, tapi juga tidak mengonego mundur di belakangnya, tapi cuma mundurnya mungkin setengah sok lah. Begitu di kanannya, begitu datang lagi di kirinya. Pas di belakang imam itu kosong. Begitu datang orang lagi, nyusul kanan kiri. Jadi malah pas di tengah itu kosong. Saya pernah berlatih kayak gitu. Ini cara ngandani kan gitu toh. Ya, kalau pas semacam itu kan jadi ternyata memang pahamnya baru segitu kan atau toh. Mungkin di sini mungkin tidak nemu kayak gitu. Terus jarang di sini itu nanti sholat itu sing masbuk atau sing terlambat itu nanti oke gitu ya, jarang kan. Tapi saya pernah nemu kayak gitu. Jadi kayak model pesawat kan gitu loh. Sayapnya. Nah, kalau memang geser jalan tak. Bisa dibantu, tidak usah dicontohkan Pak. Kemudian untuk tadi bagian urutan shop penataan shop yang baik. Ini ya walaupun mungkin nanti perlu disesuaikan dengan kondisi. Shop yang baik itu yang paling depan, yang paling dekat dengan imam itu diurutkan menurut keutamaannya. Yang paling di agama, yang paling banyak hafal Quran. Misalnya ini posisi imam, belakangnya pas itu ya yang paling kemampuannya mendekati imam. Semakin jauh. Jadi shop bagian awal, shop pertama diisi orang-orang yang semacam itu. Jaga nih nanti kalau misalnya ada yang misalnya tadi imam agak mundur harus batal, harus digantikan, ada yang gantikan itu memang mampu. Baru kemudian yang urutan berdasarkan tadi yang utama, baru nanti shop kedua. Kemudian kalau itu masih ada lagi shop ketiga. Anak-anak bagian agak belakang. Ini kalau anak-anaknya tertib ya. Ini nanti yang jadi masalah ketika anak-anak agak tertib. Baru kemudian nanti, nah kalau shop wanita itu dari belakang maju. Shop yang paling baik bagi laki-laki itu shop awal. Shop yang paling baik bagi wanita yang paling belakang. Yang paling tidak baik menurut posisi shop itu ya kalau shop ya tadi yang laki-laki dan perempuan yang paling dekat antara laki-laki dan perempuan. Maksudnya apa? Kalau laki-laki yang paling belakang, kalau wanita yang paling ini yang banyak jadi istilahnya kesalahan gitu dari para jamaah putri. Biasanya ini boleh sing ngalor gitu banyak ketika ada biasanya boleh
kecuali sudah dia balik dinding gitu. Hanya kemudian ada impian dikasih takbir. Tapi tetap kalau kita sebenarnya kalau tahu hitungan keutamaan shaf, ya tetap walaupun itu ya kalau bisa urutannya jadi itu. Karena takbirnya tidak bukan tempo. Kenapa itu jadi masalah? Keburukannya di mana? Tadi berdekatannya dengan shaf antara laki-laki dan perempuan. Jadi masalah di situ. Terus anak-anak gimana? Ya tadi anak-anak di bagian belakang. Tapi kalau dengan pertimbangan biar tidak rame, akhirnya mungkin diselang-selangi, akhirnya gitu kan, diselang-selangi, ya itu sebagai bentuk ikhtiar. Tapi sebenarnya yang lebih penting lagi untuk ini untuk anak-anak gitu. Walaupun kita tidak boleh melarang atau akhirnya kemudian menghalang-halangi, melarang anak ke masjid itu juga tidak boleh. Tapi ada satu hal yang harus dipertimbangkan, yaitu apa? Anak itu ketika diajak ke masjid dibilangi, dinasehati. Nang masjid di arep opo? Mau ke masjid, ikut ke masjid mau ngapain? Mau ketemu teman-teman nanti bisa main. Tak boleh ikut masjid. Kamu nggak boleh. Nah, mau ke masjid bukan mau sholat tapi mau main. Kalau mau main di rumah aja nggak kurang sholat. Jadi orang tua itu kudunya gerintingan, harus telaten ingatkan gitu. Setiap mau ngajak anak ke masjid diingatkan dulu ke masjid itu mau. Kalau sampai masjid kok nanti rame, main sama teman-teman yang gak bisa sholat, selesai sholat itu terus ya, ayo tadi tidak sholat malah gak orang sholat, besok gak boleh, nanti gak boleh ikut sholat dulu 2 hari misalnya, 3 hari. Mau ikut ke masjid tidak boleh. Kenapa? Kamu ke masjid tidak sholat tapi malah main. Ini kudunya saya ngomongin orang tua nih, bukan tombone. Saya ngomongin tombone kisru. Iya kan? Apa saya ngomongin ustadz bualan. Ngomongin imam imam berasa sholat imam yang dibenci oleh kamunya. Enggak ngono. Itu kudunya saya ngomongin orang tua dewi. Kalau saya ngomongin orang tua ini kan tidak ada yang protes kan? Itu caranya didik anak, caranya harus kayak anak kayak gitu. Kalau perlu kayak itu ya, saya pernah lihat video itu ini bikin tali. Jadi anak itu dia dikasih tali di bagian tangan atau bagian kaki, tali dengan kakinya orang tua atau tangan. Jadi dia lari tidak akan jauh-jauh dari bapaknya tadi. Tali kok. Yang tentu lagi umum kan gitu. Mana ada gitu kan gitu. Tapi itu dalam rangka tanggung jawab orang tua supaya anak itu tidak kelihatan kemana-mana. Bayangkan ini anak bocah diajak ke masjid, ketemu koncone, pertama dia harus sholat, dan ketemu kancane akhirnya melu, iya kan? Melu playon, dia enek mungkin jenengan terus kok bawa HP taruh di lantai. Kira-kira sholatnya saya kusuk orang pengelingan HP nih semua langit kepidak. Itu gak kusuk sholat yang pinter nih. Ada yang bawa kacamata kadang kan ditaruh di lantai. Terus itu ada anak pelayan. Siap-siap nih ganti roda motor, ganti frame kan gitu kan. Itu sholatnya bukan bukan doa sholat, tapi doanya ganti muka-muka atau motor kurang minta gitu.
menjaga itu kayak gitu. Jadi kita juga tidak benar kemudian melarang anak-anak ke masjid juga tidak boleh. Tapi tetap ketika anak-anak itu ikut sholat jamaah di masjid diatur, diingatkan. Nah perlu ya orang tuanya sendiri itu terus menghukum. Tadi ikut sholat di masjid tapi tidak sholat, kamu rame, kamu gojek, kamu mau main sama teman, kamu main sama teman, bisa tidak boleh sholat, kamu ikut sholat di masjid dulu. Nah yang mau ikut tidak boleh, kamu ke masjid tidak mau, dihukum dulu. Kira-kira setiap habis sholat di masjid terus diilingi gitu, mau berangkat ke masjid diingatkan, kira-kira lama-lama mudeng enggak? Sama. Nek saya ngomongi wong tuane teladan, nek saya ngomongi tanggane suwe-suwe panas kuwi bener. Suwe-suwe terus jeker. Padune yo sering karo aku yang itu sasaran anak. Mungkin gitu. Iya kan? Makanya ini harus sama-sama, bukan terus sama itu saling menyalahkan. Ayo permasalahan semacam ini diatasi bareng-bareng. Ini tanggung jawab semua jamaah. Kemudian bab atau pasal terkait dengan sholat sendirian, sholat jamaah pas dia di shop sendirian. Di shop dia itu paling belakang rombongan tadi itu statusnya bagaimana? Boleh tidak? Ada riwayat yang menjelaskan bahwasanya itu tidak boleh, harus diulang. Tapi terkait dengan masalah itu ada perbedaan pendapat. Jadi ketika kita datang, sholat sudah dimulai, ternyata ada 2 shop full semua. Kita datang sendirian, otomatis kan harus bikin shop baru untuk Pak Raden. Cuma kalau kita bikin shop baru kita sendirian, itu bagaimana hukumnya? Sah tidak sholat kita? Ada yang mengatakan tidak sah, ada yang mengatakan sah. Nah, terus bagaimana solusinya? Solusinya yang jamaah itu wis do mudeng do paham, jauh salah satu tidak mundur ngantar. Dengan saja. Biar paling belakang itu tetap ada. Nek saya rasa itu belum do paham, jawab ngejak mundur, diantem gitu. Iya kan? Diantem. Kan gue mau sholatnya gitu. Apalagi yang berpendapat gerak 3 kali batal gitu. Kisro gitu. Jadi kalau emang sudah paham, silahkan jawab. Nah kalau emang di daerah situ kira-kira belum paham, ya cukup sholat, kelas kisru. Ya belum. Kemudian kalau sholat itu belum dimulai, imam itu masih menata shop. Jadi ini ya kalau memerintahkan shop semua atau dengan perintah-perintah kalimat yang lain, itu jangan kalau menghadap ke kiblat gitu. Kadang kan ada yang imam itu sholat subuh, aku nggak menghadap jamaah ngadap ke kiblat. Itu padahal perintah lurus dan rapatkan sholat, tapi tidak juga harus dilakoni forum gitu sholat subuh terus Allahu Akbar. Padahal jamaah saya murat marit itu senengnya yo tahumu. Jadi ketika memerintahkan atau menata sholat subuh diperhatikan. Shopnya itu sudah dirapikan atau belum, dirapatkan belum. Ketika memang ternyata kok depan masih ada yang kosong, itu masih
ke depan dulu masih dipenuhi pertama itu masih satu masih muat itu satu. Sampai dua sudah penuh. Ternyata masih ada lagi satu yang datang. Kita perintahkan mas satu itu untuk ngantari yang paling belakang sama dia. Ya nanti itu diisi oleh jamaah yang berikutnya kalau ada lagi yang datang. Jadi sarannya sama-sama itu. Tanggung jawab imam itu mantan itu. Ini kalau itu di masyarakat sini kita jarang ya imam yang melakukan kayak gitu. Pokoknya begitu komat, terus langsung memposisikan diri, sungguh-sungguh vakum. Kadang-kadang menghadapnya ke kiblat, nggak melihat jamaahnya. Sungguh-sungguh vakum sampai nawatona Allahu Akbar. Sing sampai nawatona ini orang mudeng ngomong saya mendengarkan taat ini orang mubah. Kaki semeter ya orang geser. Malah sejak ini malah nesu, malah saya betul. Nanti ya terus di pepet terus malah nesu, terus dikira ke kancane tidak. Soalnya mengganggu kancane. Kalau kurang ngobrol, ya kurang ngomong buri-buri. Level wong ada yang kayak gitu. Jadi caranya ngoten niku. Karena dari banyak ini Ahmad berkata bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang orang yang melakukan sholat di belakang shaf seorang diri. Beliau lalu bersabda, ia harus mengulangi sholatnya. Kemudian Ali bin Saibah berkata bahwa Rasulullah SAW melihat seseorang melakukan sholat di belakang shaf seorang diri. Beliau diam saja hingga orang itu selesai sholat. Setelah orang itu selesai sholat, beliau bersabda, ulangilah sholatmu, sesungguhnya sholatnya seorang di belakang shaf seorang diri tidak sah. Namun di sini dijelaskan bahwasanya itu menunjukkan bahwa itu kemakruhan saja, bukan sampai batal, kemakruhan saja. Dianjurkan untuk mengulang itu untuk memperbaiki saja. Maksudnya untuk sholat di belakang shaf seorang diri. Sudah ada shaf pertama, shaf kedua penuh semua, kemudian datang kita shaf, kemudian di shaf ketiga sama-sama. Itu sesuatu yang kurang afdol. Nah kita ngerti yang depan itu ada yang paham, jauh satu ngancani kita. Nah kita kok nggak ngerti di situ itu orangnya kita tidak paham dengan kultur kebiasaan di situ, ya udah terpaksa. Bukan berarti terus kita cukup-cukup gitu loh. Ya wis tak sama mendek kowe sholat dhewean ya ndak kayak gitu. Itu dalam rangka tadi jenenge jamaah itu kalau bisa dalam shop itu ya dengan kancane. Kecuali tadi memang ora kancane tenanan. Karena ada toh masjid atau musola yang borongan. Jadi sholat ini sholat borongan. Saya ngantar yo kuwi, komat yo kuwi, imam yo kuwi, makmum yo kuwi, dhewean. Pak Dewi. Ini ada ya ini kayak gitu. Biasanya sholat apa itu? Zuhur asar. Nek maghrib iki saya enak kancane, ngisak kuwi lho ra ketang siji jek kancane, subuh kuwi lho ra ketang siji jek kancane. Nek zuhur asar itu di beberapa masjid itu biasanya suwi. Nah saya kerja, saya kan sawah nanggung kok.
apalagi saat ini dulu jam 11:30 terus asale jam 2:30 sithik kan tenan. Nek kok nang sawah lah tanggung banget to gitu. Lagi wayahe penak-penake ngarit terus kasar tereo. Kemudian juga tadi shop itu diluruskan, kemudian juga dianjurkan untuk mengisi tempat yang kosong. Tempat-tempat yang kosong. Terus itu kebiasaan yang baik, menyempurnakan sholat ketika kita ini saling berjauhan, merenggangkan shop, maka Allah akan membuat, ada kemungkinan Allah akan menjadikan kita, hati kita itu saling bermusuhan. Ada kedengkian, ada permusuhan. Karena kebiasaan kita tidak merapatkan shop. Kemudian termasuk juga apa? Meluruskan shop, merapatkan bahu-bahu ini yang sakit ditempel ini. Pundak do pundak, nama niku kaki do kaki. Niku saged dilaksanakan merapatkan bahu. Niku yang sing posisi niki kaki niku mboten nonggo banget. Minta tolong salah satu sini. Iyalah, ngaku masa sing arep mlakteki nempelke bahu karo bahune sapa? Ini posisi kaki ini, kalau posisi terlalu ombong, nggak mungkin bawa ke sana, Pak. Ini juga sama, maksudnya. Saya kira gitu nih. Nah ini terlalu sempit, ya susah. Betul ya, maksudnya sempit, kakinya nanti tidak bisa, karena bau dan nempel dulu. Jadi kira-kira kalau posisi kaki akhirnya ini kok lebar ini seperti sejajar ini, posisi jalan pundak dua pundak. Ini kira-kira model itu. Kanan kiri juga sama. Kadang-kadang yang menjadi masalah itu ketika kita itu mungkin beberapa kadang kita ngejar rambut ke shop, akhirnya kita jangka jadi omong kayak gini. Ingin tahu? Nah, kalau saya sarankan ketika kayak gitu, misalnya kita memang merapat, ya merapat ke tengah saja, jangan merapat ke kanan kiri. Jadi bagian tengah yang mana juga kita merapat ke tengah. Di sini pripun wis ben urusan sing kono. Iya, kalau kita maksa nanti dikejar, biasanya terus jauh terus kok. Memang kita mau latihan taekwondo kan itu. Itu ya, kira-kira nyata dikit. Terus apa? Kita ini berusaha apa? Membuat tangan ini fleksibel. Jangan kemudian kaku-kaku. Jadi tangan itu fleksibel, memberikan membuat pundak kita itu, bahu kita itu nyaman untuk teman kita, untuk samping kita. Jadi ketika sedekah, ini pundak kita itu nyaman, tidak kemudian dikakok-kakok ke dosa-dosaan, tidak, bukan nyaman. Orang Islam itu mestinya nggak tadi kulit. Ya makasih, saya mengakhirkan. Jadi orang Islam itu dengan orang lain itu seperti pas posisi sholat itu loh. Walaupun rapat tapi tidak injak-injakan, walaupun pundak niku berdempetan
tapi tidak sikut-sikutan. Nek perlu nek koncone kuwi mungkin rada kesel senden kuwi ora semelang di inggati. Terus ya ora semelang disikut gitu. Pundak kita itu nyaman untuk orang-orang di sekitar kita. Itu jadi ajaran sholat nek diterapkan, masya Allah luar biasa. Nek wong Islam niku sholate tenanan terus dipraktekin, bukan hanya pas di masjid tok, bukan hanya pas sholat tok, dipraktekin ajaran di dalam sholat itu. Kira-kira umat Islam itu rukun enggak? Rukun. Penak nanti dipraktekin ki apik. Kamu belum? Kalau sedikit tidak mungkin ya. Ibnu Umar menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya langkah kaki yang paling besar pahalanya di sisi Allah adalah langkah kaki seorang menuju sela-sela sok kosong, kemudian ia masuk untuk memenuhi sok kosong itu. Jadi nenek kang ngoten niku nggo rebutan. Itu langkah kaki untuk menuju sop kosong tadi, untuk menutup sop kosong tadi, termasuk langkah kaki yang paling besar pahalanya. Ojo malah kono kowe wae. Itu kudune nggo rebutan gitu. Biasanya ndak kan sono kamu. Itu yang iso berebutan. Ini kaya gitu. Mas. Jadi dalam riwayat yang lain, barang siapa menyambung sholat di dalam sholat, maka Allah akan menyambungnya dengan rahmatnya. Dan barang siapa yang memutuskan sholat dalam sholat, maka Allah akan memutuskannya dari rahmat. Ini tadi berarti kita berusaha mendekat ke tengah. Urutan menata sholat itu dari tengah, bukan dari ujung kanan. Karena banyak orang yang memahami nek noto sofi yang paling utama, yang paling tengah berarti noto sofi ujung tengah dari tengah. Jadi kalau misalnya berdua kanan kiri, terus ada lagi yang lain ya kanan kiri sampai penuh satu sop. Nanti sop kedua juga dari tengah dulu, agak ke kanan dikit dari imam, terus kirinya terus gitu sampai terpenuhi satu sop. Kira-kira ini terkait dengan masalah sholat berjamaah dan beberapa permasalahannya gitu. Bisa dipahami loh. Jadi ya kita berusaha untuk memperbaiki terutama untuk diri kita. Kemudian ketika kita mau menerapkan, ya lihat dulu di masjid mana supaya kita tidak bikin gaduh. Ya kalau yang sudah paham ini ya diterapkan. Kalau misalnya ada sedikit yang mungkin di tempat lain yang tadi beberapa yang masih belum paham, ya jangan dipaksa. Karena ingin supaya rapat, akhirnya kemudian kita jadi kayak mau latihan taekwondo pas muda-muda. Karena saking ngomongnya sing jangka. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Ada yang mau ditanyakan monggo? Satu atau ini monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imam yang biasa berkeliling ini sebenarnya tidak diterima oleh bulan. Misalnya kita menjadi makmum, yang makmumnya orang itu bulan yang jadi imamnya, itu yang tidak diterima itu apakah
yang tidak diterima adalah imamnya gitu. Dia maksa nekat imami sementara jamaahnya benci karena bukannya karena kedolimannya. Nah, orang yang semacam itu yang tidak diterima itu sholat imami. Kalau dimasak untuk jamaahnya itu tetap sah. Terus melu-melu wae madrasah ku sholat jelasan. Lagi yang tidak diterima yang tidak diterima ya. Ini tidak diterima ya, bukan tidak sah ya. Sahnya sah, cuma sholatnya tidak diterima oleh Allah, pahalanya tidak naik ke langit. Makmum tidak masalah, karena yang berbuat dolim yang dibenci oleh masyarakat tadi oleh jamaah kan imamnya bukan makmum. Terus yang kalau makmum tidak masalah, tidak perlu ujian terus yo, tidak boleh kesetiaannya gitu yo. Betul, apa nih bangun masjid anyar gitu. Ini malah tambah seru. Saingan dan lorong dalan jauh di dalan. Kan aku lah seneng kalau imam kaya kayak masjid ini nggak kayak gitu ya. Nanti insya Allah bisa lagi. Mungkin ada lagi yang lain. Tidak ada berarti harus paham karena yang amal ke. Alhamdulillah. Cukupkan semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat. Dan semoga sholat jamaah kita bisa lebih baik, lebih sempurna. Amin Allahumma amin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka